Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasrul haqqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang terhormat Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran DMI serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta konsep saya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan judul evaluasi pembelajaran penilaian efektif. Adapun peta konsep ini berisi beberapa poin penting yang akan saya jelaskan secara bertahap. Yang pertama, mengenai domain efektif, merupakan ranah pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, serta perasaan peserta didik terhadap suatu objek atau proses pembelajaran. Jadi, fokusnya bukan pada aspek kognitif, melainkan pada bagaimana peserta didik bersikap. Selanjutnya, karakteristik domain efektif. Domain ini berkaitan erat dengan sikap dan perasaan, serta berhubungan dengan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, perkembangan domain efektif berlangsung secara bertahap dan tidak bisa instan. Oleh karena itu, ranah ini cenderung lebih sulit diukur secara langsung dibandingkan ranah lainnya. Kemudian, penilaian efektif dalam pembelajaran merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi sikap, nilai, minat, serta perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui observasi secara langsung oleh guru. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Kratko, terdapat 5 dimensi dalam domain efektif, yaitu yang pertama receiving, atau penerimaan, yaitu tahap ketika peserta didik mulai peka terhadap suatu stimulus. Yang kedua, responding atau menanggapi, yaitu ketika peserta didik mulai memberikan respon. Yang ketiga, valuing atau menghargai, yaitu peserta didik mulai menunjukkan sikap menghargai terhadap suatu nilai. Nah, yang keempat yaitu organization atau mengorganisasi, yaitu peserta didik mulai menyusun dan mengintegrasikan nilai-nilai yang dimiliki. Nah, untuk yang terakhir yaitu characterization, yaitu ketika nilai tersebut sudah menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Nah, untuk yang terakhir, karakteristik pembelajaran efektif, yaitu berorientasi pada perubahan sikap dan nilai, melibatkan emosi peserta didik, dilakukan melalui pembiasaan serta keteladanan, dan hasilnya dapat dilihat dari perubahan perilaku. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa domain efektif memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan nilai. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai peta konsep evaluasi pembelajaran penilaian efektif. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua terkait pentingnya penilaian efektif dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.